Semenjak terseret ke dunia Jujutsu, petaka demi petaka terus dihadapi oleh Yuji. Nggak jarang, dia harus melihat orang yang dekat dengannya tewas mengenaskan. Masih begitu, seperti yang pernah Sukuna bilang, Yuji menyimpan tekad yang pantang hancur. Meski semangatnya telah berkali-kali dibuat remuk, dia selalu bisa bangkit. Dan di chapter terbaru inilah, kita pun akan melihat gimana tekad Yuji kembali digoyahkan. Jadi setelah Sukuna melepas domain dan menyerang dengan panah apinya, para penyihir dihadapi dengan situasi hidup mati. Disinilah kita bakal tahu rencana para penyihir buat menghadapi situasi ini. Dan gimana semangat Yuji juga sempat dibuat hancur. Jadi gimana jalan ceritanya? Langsung aja kita bahas chapter 259. Chapter dimulai dengan flashback pelatihan yang dilakukan oleh Yuji. Jadi di sini, kita akhirnya diberi penjelasan kalau Yuji telah bertukar tubuh dengan Kusakabe dan Yuta. Jadi dari Kusakabe lah, Yuji belajar dasar teknik barrier serta simple domain. Sementara dari Yuta, dia belajar teknik pembalik. Dan selain dua teknik tadi, Yuji juga berlatih buat menguasai teknik manipulasi darahnya. Tapi saat Yuji meminta Choso mengajarkan mekanisme convergence atau pengumpulan darah, dia gelagapan buat merincikannya. Berbeda dengan Kamo, di mana dia sanggup membuat perumpamaan mekanismenya di dunia nyata. Nggak mau kalah, Choso pun mencoba menawarkan diri buat menjelaskan teknik supernova. Tapi Kamo menyebut kalau sebagai pemula, Yuji hanya perlu menguasai gimana cara menghentikan pendarahan serta menjahit lukanya. Jadi di sini, Choso kesal karena merasa nggak berguna. Dan flashback inilah yang bakal jadi momen kebersamaan terakhir nan damai antara Yuji dan Choso. Karena begitu Sukuna melepas panah apinya, petaka telah dimulai. Jadi kembali ke pertarungan, kita mendapat penjelasan soal teknik api Sukuna. Di sini disebut kalau Kamino atau tungku api hanya bisa dibuka lewat proses persiapan memasak. Dan ini dilakukan lewat teknik dismantle dan cleave. Dengan kata lain, serangan api ini adalah hasil dari kerusakan yang dibuat dua teknik tebasan Sukuna. Dan di kasus ini, asalnya adalah perluasan domainnya. Jadi, meski punya daya rusak yang amat besar, api tungku Sukuna sebenarnya lemah dalam aspek kecepatan dan radius serangan. Karena itulah, demi mengatasi hal ini, Sukuna telah memasang sumpah terikat yang membatasi kebebasan pemakaian teknik apinya. Jadi di luar perluasan domain, Sukuna dilarang memakai tungku apinya saat berhadapan dengan lawan yang lebih dari satu. Inilah kenapa sejauh ini, dia hanya memakainya di luar domain saat berduel dengan Jogo. Nah, berkat batasan sumpah terikat ini, Sukuna pun sanggup menciptakan tungku api yang lebih mematikan di dalam domainnya. Di sana, segala objek yang telah menjadi abu berkat tebasan masal Malevolent Shrine disirami dengan energi kutukan yang membara bagaikan tungku. Dan dari sinilah, Sukuna sanggup menciptakan api di seluruh radius domain. Nggak hanya itu, Sukuna juga mengubah spesifikasi barrier domainnya. Dengan membatasi keluar dan masuknya segala objek kecuali makhluk hidup, dia sanggup mengurung lebih banyak benda ke dalam domainnya. Alhasil, setelah segala benda itu menjadi abu, pasokan tungku api Sukuna pun menjadi lebih melimpah. Dengan segala proses itulah, seluruh abu yang tersebar di dalam domain berubah menjadi bahan ledak bersuhu tinggi. Dan dengan tembakan panah api sebagai pemicunya, terciptalah tungku api yang menghasilkan berbagai fenomena ekstrim. Dari mulai ledakan berantai, panas tinggi seketika, gelombang kejut, dekompresi sampai tekanan super tinggi. Semua itu sanggup membawa segala makhluk hidup yang ada di dalam domain menuju kematian. Inilah senjata rahasia dan mematikan sang Raja Kutukan. Sebuah senjata yang sanggup menghabisi Mahoraga dalam sekali serang. Nah, sebelumnya, saat berduel dengan Gojo, Sukuna nggak bisa memakai teknik apinya. Karena saat itu,
dia dipaksa terus mengubah spesifikasi barrier domainnya hingga terus memperkecil radius serangannya. Dan kondisi itu membuat daya rusak tungku apinya nggak bisa maksimal. Inilah kenapa dia pun milih buat menyegelnya. Nah, di tempat lain, persisnya di duel Hakari dan Uraume, keduanya pun melihat aksi Sukuna ini. Disitulah Uraume sumbar kalau Sukuna bakal menang. Sementara di dalam domain, sebuah pengorbanan telah dilakukan. Sebelum api Sukuna mengenai Yuji, Choso membentuk pelindung dengan darahnya. Disitulah Choso mengorbankan dirinya demi menghalangi panas api Sukuna mengenai Yuji. Dan hal ini jelas bikin Yuji hancur. Awalnya, Yuji nggak percaya aksi Choso ini dan bertanya kenapa. Tapi Choso hanya minta maaf karena nggak bisa jadi pengajar yang baik. Dan mendengar jawaban itu, Yuji bilang kalau Choso terlalu berlebihan. Yang dimaksud adalah Yuji jelas nggak pernah mempermasalahkan hal itu. Karena itulah, Choso juga nggak perlu sampai mengorbankan dirinya agar bisa berguna buat Yuji. Tapi sebagai seorang kakak yang sangat mencintai sang adik, Choso milih buat melakukan apapun. Disinilah sembari keduanya berbincang, panas api Sukuna mulai merambat ke tubuh Choso. Kita bisa melihat gimana tubuh Choso pelan-pelan terbakar dan gosong. Perbincangan pun berlanjut ke dunia imajiner para janin kutukan Dead Painting. Di sana, Choso memuji Yuji karena sanggup menguasai teknik pembalik lebih cepat darinya. Tapi Yuji menjawab kalau ini berkat Sukuna yang pernah memakai tubuhnya dan bukan bakatnya sendiri. Meski begitu, Choso tetap memuji Yuji dan bilang kalau tugas seorang adik memanglah melampaui kakaknya. Jadi cepat atau lambat, Yuji pasti bakal jadi lebih kuat darinya. Dan mendengar hal ini, Yuji makin gak terima kalau Choso harus pergi. Choso pun bilang kalau dia harus minta maaf ke Yuki. Karena berkat Yuki lah, Choso bisa selamat dari kematian dan hidup sampai sekarang. Meski pada akhirnya, dia juga ikut mengorbankan dirinya demi Yuji. Choso pun minta maaf ke Yuji juga karena harus meninggalkannya sendirian. Tapi Yuji beranggapan kalau Choso nggak perlu minta maaf. Karena di saat dirinya ada di titik terendahnya, Choso lah sosok yang telah menemaninya. Jadi bagi Yuji, Choso udah jadi sosok yang amat berjasa di kehidupannya. Dan perasaan Yuji ini tersampaikan pada Choso. Dia paham kalau bagi Yuji, beberapa hari yang dia habiskan bersamanya bagaikan waktu 150 tahun saat dia dan adik-adiknya hidup sebagai janin bersama. Waktu penuh kebersamaan yang gak akan pernah terlupakan. Akhirnya dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, Choso pun berterima kasih ke Yuji karena telah menjadi adiknya. Dan sembari Choso mengembuskan nafas terakhirnya, dengan penuh kesedihan, Yuji bilang terima kasih kakak. Disinilah Choso pergi untuk selama-lamanya. Nah, begitu pelindung Choso hancur, serangan api Sukuna telah berhenti. Saat itulah Yuji nggak melihat siapapun di tengah sisa kebakaran dan asap di sekitarnya. Karena itulah, dia pun mulai manggil-manggil para penyihir lain. Tapi di situasi yang seakan tanpa harapan ini, tekad Yuji mulai goyah. Meski telah meyakinkan dirinya sebagai roda gigi yang akan terus berputar, meski udah bertekad akan membalaskan pengorbanan kakaknya, pemandangan yang Yuji lihat dengan mata kepalanya bagaikan memporak-porandakan semangatnya. Karena saat itulah, dia melihat datangnya sosok si pembawa malapetaka, Ryomen Sukuna. Tapi di saat Yuji mungkin merasa ingin menyerah, datanglah sosok yang pernah menyelamatkannya dari jurang keputusasaan. Di waktu yang sama, Todo Aoi menampakkan diri. Disitulah kita mendapat flashback yang menjelaskan kenapa Todo baru datang dan kehadirannya mengejutkan Yuji. Jadi bersama Mei Mei, Todo merancang rencana cadangan buat memindahkan para penyihir jika mereka terjebak di domain matikan Sukuna. Dengan memakai Boogie Woogie,
para penyihir akan bertukar tempat dengan Gagak Mei ke luar domain. Karena meski tangannya sempat buntung, Todo mengaku masih bisa merasakan denyut tekniknya. Mei Mei pun bilang kalau rencana ini mengharuskan Todo buat berada di luar domain dan perluas radius tekniknya. Apalagi dengan melihat strategi para penyihir, Todo mungkin perlu memindahkan hingga 4 orang. Artinya, rencana Todo ini emang disiapkan setelah strategi penyerangan yang lain gagal. Inilah kenapa selama ini Todo nggak ikut bertarung dan baru datang di momen ini. Hanya sayangnya, Mei Mei dan Todo memilih nggak memberitahu rencana ini pada Yuji. Keduanya takut kalau Yuji dan Sukuna masih menyimpan sebuah koneksi yang membuat Sukuna bisa membaca pikiran Yuji juga. Dan kalau itu terjadi, rencana mereka bisa aja bocor. Karena itulah sebagai rencana cadangan yang terbilang krusial, mereka memilih jalan aman dan merahasiakannya pada Yuji. Bahkan tadinya, Yuta juga bakal dilibatkan guna membantu Todo mengarahkan tekniknya. Tapi karena Yuta terluka parah, rencana pun jadi berjalan kurang efektif. Radius teknik Todo jadi nggak sampai ke Yuji dan Choso yang berada di pusat domain Sukuna. Karena Yuji yang nggak tahu menahu soal keberadaan Todo, jelas jadi nggak memperhatikan keberadaannya saat domain Sukuna aktif. Bahkan karena absennya Yuta, Todo pun jadi nggak yakin gimana kondisi penyihir lain setelah bertukar tempat. Tapi begitu sampai di hadapan Yuji, Todo jelas nggak punya waktu buat menjelaskan segalanya. Dia hanya minta maaf ke Yuji dan bilang kalau yang lain mungkin baik-baik aja. Karena itulah, Yuji juga memilih percaya pada Todo. Karena saat ini, di kondisi pasca domain di mana Sukuna harusnya kesulitan buat memakai tekniknya, adalah kesempatan emas buat mereka menyerang. Disinilah duet Yuji dan Todo kembali siap buat beraksi. Dan kali ini, lawannya adalah sang Raja Kutukan. Itu dia chapter 259 Jujutsu Kaisen. Disinilah ada beberapa momen krusial yang bisa jadi titik balik arc final ini. Pertama, soal teknik api Sukuna. Setelah mendengar penjelasannya di chapter ini, kita bisa simpulkan kalau tungku api memanglah bagian dari teknik kuil Sukuna. Jadi simpelnya, lewat tebasan massal dismantle dan cliff, Sukuna sanggup menciptakan partikel-partikel berupa debu yang nantinya menjadi bahan peledak. Dan dari situlah tungku api super besar yang amat panas tercipta. Dan dari penjelasan ini, terlahirlah kemungkinan kalau Yuji juga bisa aja mempelajarinya. Dengan Yuji yang kini juga punya teknik kuil, nggak menutup kemungkinan kalau di kondisi awakening, dia juga bisa aja sanggup menguasai perpanjangan dari tekniknya. Jadi selain bisa menebas dan memotong, Yuji juga bisa aja memakai tungku api hingga perluasan domain. Karena seperti yang sempat dibilang Uraume, ada kemungkinan kalau Yuji juga punya potensi yang sama dengan Sukuna. Nah, di flashback pelatihannya, Yuji juga bilang kalau dia telah bertukar tubuh dengan Yuta. Dari sini jugalah tercipta peluang kalau Yuta telah mengajari Yuji teknik Jujutsu tingkat lanjut seperti perluasan domain. Dan kalau Yuji bisa kembali memicu fase awakening, dengan modal pelatihannya bersama Yuta, bisa aja dia sanggup menguasai perluasan dari teknik kuilnya. Nah, yang menjadi highlight di chapter ini jelas adalah perpisahan Choso. Disinilah kita kembali diperlihatkan gimana Yuji harus kehilangan sosok yang dekat dengannya. Dan dengan pengorbanan Choso serta kembalinya Todo, tekad Yuji buat menghabisi Sukuna mungkin bakal makin membara. Karena itulah, segala potensi dan power up yang terlahir dari Black Flash bisa aja terjadi ke depannya. Jadi selain kondisi Sukuna yang melemah pasca domain, ditambah berbagai sumpah terikat yang membatasinya, kita juga kedatangan sosok yang jadi tandem terbaik Yuji dalam diri Todo. Bahkan di tangan kirinya yang sempat buntung, Todo seakan menyembunyikan sesuatu seperti tangan barunya. Jadi disinilah pertarungan mungkin bakal jadi lebih seru lagi. Sukuna juga bisa aja punya cara buat mengatasi kondisi cooldown-nya, seperti yang pernah dia lakukan dalam duelnya melawan Gojo. Hanya aja saat itu,
kondisi otak Sukuna nggak terluka seperti sekarang. Jadi entah gimana Sukuna bisa kembali ke kondisi yang menguntungkan, bergantung pada kondisi otaknya dan teknik pembaliknya. Atau mungkinkah ada pengorbanan lain yang bakal dia lakukan juga. Nah, kembalinya Todo di sini juga membuka peluang kalau karakter lain yang juga nggak pernah terlihat selama ini mungkin juga disimpan buat rencana cadangan lain. Jadi bagi fans Nobara, chapter ini mungkin bisa sedikit ngasih kopium. Jadi mari terus berharap. Oke, segini aja pembahasan Jujutsu Kaisen dari Reko Manga kali ini. Nantikan pembahasan manga lainnya dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa.